Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Farisal Hidayat dengan nomor NPM 221506118 dari kelas PSTI A Pemrograman Net. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit praktek mengenai percobaan yang ada di judul 5, yaitu tentang Laravel. Jadi apa itu Laravel? Laravel sendiri merupakan sebuah framework PHP yang digunakan untuk membantu pengembang untuk membantu membangun sebuah web yang eh, lebih ini dapat mempermudah pengembang dalam membangun sebuah web gitu. Nah, di sini em, untuk hal yang pertama dilakukan di sini kita akan membuat sebuah atau menginstal Laravel-nya. Untuk instalasinya di sini yang diperlukan, ya sebenarnya kita buka CMD. Oke. Hmm, Jadi di sini yang diperlukan sebelum menginstal sebuah Laravel itu yang pertama kita memerlukan PHP di device kita. Di sini untuk yang saya gunakan sendiri itu versi PHP-nya itu menggunakan versi 8.2.4 yang mana persyaratan minimum dalam Laravel ini agar dapat berjalan lancar itu ada di versi 8.2. Nah, kemudian di sini kita juga perlu melakukan instalasi Composer. Jadi saya juga sudah menginstal Composer, di mana versi Composer yang digunakan yaitu di versi, nah, ini di versi 2.7.9. Dan selain itu di sini kita juga perlu Laragon sebagai server database-nya, yang mana di sini sudah dijalankan. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan instalasi eh, Laravel-nya atau membuat project baru. Di sini untuk membuat buah project baru atau menginstal project baru pada sebuah Laravel, di sini kita menggunakan Composer, create project, Laravel, slash Laravel. Lalu nama projectnya, misalnya di sini karena kita sedang mengerjakan tugas akhir 5, kita beri nama tugas akhir 5. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, di sini setelah proses instalasinya selesai, kita perlu untuk berpindah direktori ke file Laravel yang sudah kita buat. Di sini untuk berpindah, kita menggunakan CD lalu nama file Laravel yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita perlu untuk menjalankan um, Laravel yang udah kita buat. Di sini untuk menjalankannya kita menggunakan yang namanya artisan. Kita masukkan command php artisan. Sorry. Nah, setelah itu di sini website kita itu akan berjalan di server ini. Kita bisa coba untuk masuk ke linknya.
Intinya bisa dilihat bahwa Laravel telah berhasil terhubung ke servernya. Nah, setelah itu kita di sini akan melakukan instalasi Tailwind. Tailwind itu merupakan sebuah framework CSS yang mana di sini bersistem menggunakan utility first, yang mana kita bisa membuat desain langsung menggunakan kelas-kelas tanpa menulis ulang lagi CSS secara manual gitu. Nah, apa perbedaannya dengan CSS yang manual? Yang pertama di sini Tailwind itu menggunakan pendekatan berbasis utility first yang menyediakan kelas-kelas kecil yang dapat digunakan langsung di HTML. Yang mana ini memungkinkan pengembang untuk mengatur gaya elemen tanpa harus meninggalkan markup HTML-nya gitu. Kemudian di sini Tailwind itu dapat dikustomisasi, yang mana pengguna itu dapat menggunakan mengubah palet warna, ukuran font, dan variabelnya melalui konfigurasi filenya. Sementara kalau misal di CSS biasa itu kita memberikan kontrol penuh, tapi seringkali masih perlu melakukan penulisan ulang terhadap kodenya gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita di sini Tailwind CSS itu memudahkan pembuatan desain yang responsif, karena kan untuk em, penggunaannya itu menggunakan prefix seperti SM, MD, LJ, dan lain-lainnya untuk menerapkan gaya pada ukuran layar tertentu gitu. Sementara kalau pada CSS biasa di sini kita menggunakan media queries-nya itu secara manual gitu. Lalu yang terakhir dari segi kecepatan juga Tailwind CSS itu memerlukan waktu yang tidak terlalu lama dikarenakan tidak perlu berpindah antara file HTML dan CSS untuk menerapkan gayanya gitu. Nah, di sini untuk instalasi CSS-nya sendiri, di sini kita akan yang pertama menghentikan dulu servernya menggunakan Ctrl C. Lalu di sini kita menggunakan npm install min di Tailwind CSS Post CSS Auto Prefixer ini untuk menginstal CSS pada project Laravel. Di sini kita tunggu prosesnya. Oke, di sini instalasinya sudah selesai, di mana di sini menambahkan 163 patch dan mengauditkan 164 patch gitu. Nah, terus di sini kita perlu menginisialisasikan file Tailwind-nya menggunakan npx Tailwind CSS init in. Dan kita tunggu sebentar prosesnya untuk inisialisasi. Nah, di sini terdapat pesan bahwasanya config C- Tailwind dan post CSS ini udah ada di direktorinya. Setelah itu di sini kita sebelumnya masuk dulu ke kode Laravelnya menggunakan VS Code. Kita buka file, kita buka tugas akhir 5.
Nah, setelah itu kita mengubah konfigurasi Tailwind-nya. Di sini kita masuk ke Tailwind config JS. Lalu kita masukkan ini. Nah, setelah itu di sini kita perlu untuk memasukkan um, resource ke CSS-nya. Di sini kita masuk ke resource CSS, app CSS. Nah, yang ini. Tapi karena di sini sudah ada, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Kemudian untuk kompilasinya, kita menggunakan perintah npm run dev. Kita menggunakan terminal yang ada di VS Code aja. npm run dev. Oke. Nah, di sini buat CSS-nya sudah berhasil berjalan. Berikutnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan menggunakan CSS di file welcome.php. Karena kita masuk ke resource, kita masuk ke view, welcome ini kita ubah. Sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk um, welcome.php-nya ini, di mana karena sebelumnya di tugas akhir ini kan untuk file welcome ini perlu menambahkan beberapa elemen seperti mata kuliah, praktikum, kemudian nama aslab dan lain-lainnya. Jadi di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan agar mempersingkat waktu. Nah, jika sudah selesai, di sini kita coba untuk menjalankan lagi file Ravelnya. Di sini kita coba jalankan servernya. PHP artisan serve. Baru kita masuk ke server. Di sini bisa dilihat tampilan awal untuk atau welcome page pada Ravelnya, mana menampilkan judul praktikum mata kuliahnya, ada nama asisten lab yang mampu atau mengasis di praktikum ini, kemudian ada informasi peserta, yaitu data saya sendiri. Gitu. Lalu kemudian di sini kita berikutnya akan melakukan instalasi Laravel Breeze. Yang mana di sini untuk instalasinya, di sini kita coba keluar dulu dari server. Nah, kemudian kita masukkan composer require Laravel slash Breeze. Nggak kelihatan. Slash Breeze. Min deh. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah instalasi selesai, di sini kita masukkan lagi
PHP Artisan Breeze install untuk menginstal Laravel Breeze-nya ini ke project kita. Nah, di sini kita klik Blade, kita klik yes. Kemudian di sini kita pilih yang PHP Unit. Bisa kita tunggu dulu buat installingnya. Nah, setelah instalasinya selesai, di sini ini aku menyediakan beberapa fitur pada project Laravel kita, seperti misalnya ada fitur login, fitur daftar, dan ada fitur untuk mereset password, juga ada fitur untuk eh, apa namanya untuk lupa password juga, serta verifikasi email itu juga diperlukan. Nah, setelah itu di sini kita akan coba lihat kembali di kodenya. Nah, di sini ada halaman baru namanya dashboard, um, dashboard PHP. Kemarin di sini akan tampil jika kita sudah berhasil login di apa namanya di Laravelnya gitu. Karena sebelumnya coba kita lihat dulu. Coba keluarkan. Hmm. Nah, bisa dilihat bahwa di atas ini muncul dua buah tombol baru, yakni ada login dan register. Kita coba buat lakukan register di sini. Kita masukkan nama, pakai ini deh. Lalu kita masukkan password. Kita coba untuk register. Oh, jadi kurang passwordnya. Nah, setelah selesai, di sini akan muncul dashboardnya dengan teks you are login atau kamu sudah berhasil login gitu. Nah, kayak berikutnya di sini kita akan melakukan routing, yang mana di sini routing ini akan mengarahkan permintaan URL dari uh, pengguna itu untuk diarahkan ke fungsi yang sesuai itu. Nah, di sini kita buat contoh route sederhana. Di sini kita akan di file-filenya kita masuk bentar, ke routes. Lalu kita masuk ke web PHP. Nah, lalu di sini kita coba untuk menggunakan route get PHP. Nah, di sini kita bisa taruh random aja ya. Bisa taruh di sini. Nah, di sini untuk route ini itu akan mengarahkan untuk menampilkan halo selamat datang di Laravel.
Hmm. Lalu kita coba buat di view ini, di resource view. Lalu kita buat file baru namanya blade, halo blade PHP. Halo.blade.php. Nah, setelah itu kita salin ini untuk memanggil routes-nya. Oke. Setelah itu kita mengakses file yang udah dibuat menggunakan tambahan dashboard ini kita ubah ke halo slash halo. Nah, di sini tampil selamat datang di Laravel. Oh, kan di sini harusnya menampilkan selamat datang nama ya. Itu karena tadi di sini saya menggunakan kode yang di atas jadi tidak tampil. Jadi coba kita ubah di sini sebelumnya. PHP paste. Nah, kalau udah kita coba untuk refresh. Nah, selamat datang Faris Ilham Hidayat itu sesuai dengan nama yang login di sistemnya. Oke. Lalu berikutnya di sini untuk modul ketiga itu ada controller view dan betting plates. Karena controller itu merupakan kelas yang akan menerima permintaan dari HTTP, kemudian menyerahkan ke yang um, memproses lalu mengembalikan responnya gitu. Di sini untuk membuat controller, kita masuk ke CMD, kita tutup dulu servernya, kita masukkan PHP Artisan, My Controller. Home Controller ini merupakan nama controller yang akan dibuat. Klik enter. Nah, setelah itu akan muncul info bahwa controller sudah selesai dibuat. Lalu kita masuk ke di sini di kodenya lagi, kita masuk ke app, tp, ini app, kemudian kita masuk ke http dan controllers. Nah, ini ada home controller yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu di sini kita masukkan um, ini kode yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita membuat um, routes baru untuk controller ini. Kita masuk ke routes, ini routes. Kita masuk ke WPHP, lalu kita masukkan kode ini. Use app controller, di mana kita akan menggunakan home controller. Dan di sini kita akan melakukan routing. Ada home untuk masuk ke index dan juga ada about untuk masuk ke about. Tuh. Nah, di sini kita coba untuk menampilkan data dari controller view, yang mana pertama kita di sini menyiapkan datanya dulu di controller. Kita masuk ke home controller ini. Kita masukkan yang ini, public function index. Ini sudah ada ya. Nah, di sini kita masukkan aja. Mungkin data yang langsung dulu ya. Ini kita paste di sini. Lalu kita tampilkan melalui ini, kode ini. Kita taruh coba di halo ini coba ya.
Di sini kita coba untuk reload hardware-nya. Oh, lupa belum diaktifin guys servernya. Kita refresh. Hmm, oh, ini coba. Bentar. Coba bentar, namanya home dot. Kita masuk ke home. Jangan lupa bismillah. Nah, di sini tampil um, user list. Nah, sebenarnya udah ada dimasukkan ke home controllernya. Di sini ada Alice, ada Bob, ada Charlie. Kemudian di sini akan memasukkan si nama ini ke users. Gitu. Lalu akan dipanggil di home ini home.php yang akan menampilkan users. Setiap users ini akan ditampilkan dalam atau list item. Gitu. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan interaksi database dengan Eloquent ARM. Kemudian di sini sebelumnya kita perlu untuk melakukan konfigurasi koneksi ke database MySQL. Di sini kita masuk ke environment. Nah, di sini kemudian kita ubah untuk database yang ini, kita ubah ke MySQL. Nah, setelah selesai, di sini kita masuk ke config, ini config, kita masuk ke database PHP. Nah, di sini di file ini kita dapat mengatur terkait base database, multiple database. Jadi kita akan menggunakan database yang lebih dari satu atau ya multi gitu ya. Tapi di sini karena kita hanya cukup perlu menggunakan satu database saja, maka kita akan lewati langkah ini. Kemudian di sini kita, aduh, kemudian di sini masuk dulu. Lalu kita jalankan migrasi untuk membuat tabel defaultnya. Gunakan PHP artisan merge migrate. Di sini karena sebenarnya sudah dimigrate, jadi di sini tidak ada lagi yang perlu dimigrate. Kemudian berikutnya di sini kita akan membuat model migration. Oke, jadi di sebelumnya kita akan membuat model dulu menggunakan yang ini PHP Artisan Make Model perusahaan MinM. Nah, di sini sudah selesai dibuat model dan migration-nya yaitu perusahaan. Kemudian untuk hasilnya kita bisa melihat melalui app. Dan di app ini kita masuk ke models, malah sih ditutup ya, models, dan ada perusahaan PHP. Nah ini, dan barusan saja dibuat menggunakan PHP Artisan Make Model perusahaan. Nah setelah itu di file migration yang udah dibuat, di sini kita masukkan hmm,
Bentar. Oke, sebenarnya di sini maaf, sebenarnya saya mencari untuk file migration-nya, yang mana untuk file migration-nya itu ada di database, ada database ini, kemudian masuk ke migration, dan di sini file yang baru saja dengan tanggal yang baru saja dibuat. Nah, di sini kita masukkan public function app ini untuk membuat tabel baru, public function app ini. Nah, di mana di sini kita akan buat sebuah tabel namanya perusahaan, yang mana isinya ada nama, ada alamat, ada email, dan juga ada telepon. Kemudian ada juga timestamp. Nah, setelah itu di sini kita jalankan file migration-nya, ya, ke artisan migrate. Nah, di sini terdapat error, di mana errornya itu yakni tabelnya itu udah ada, ya. Jadi sebelumnya kita coba untuk cek dulu ya. Karena kemarin juga ada error seperti ini, di mana tabelnya itu udah ada, tapi untuk nama kolomnya itu kurang sesuai gitu. Nah, ini hmm, sebentar, harapnya perusahaan. Oh ya, ini jadi sebelumnya karena di sini udah pernah kita buat ya tabelnya, jadi mungkin di sini kita coba untuk drop dulu. Nah, kita mulai dari awal lagi. Di sini kita coba untuk menjalankan lagi PHP Artisan Migrate. Nah, di sini sudah selesai kita membuat tabel perusahaan. Nah, setelah itu di sini kita perlu untuk menambahkan tabel dan membuat menambahkan data ke tabel dan juga membuat seeder. Yang mana di sini kita pertama membuat seeder untuk perusahaannya ini. Kita masukkan kode ini PHP Artisan Make Seeder, namanya perusahaan seeder. Nah, setelah selesai, di sini kita menjalankan migrasi untuk tabel perusahaan. Kita masuk ke seeders di sini. Ini dia seeders, perusahaan seeders. Nah, kita salin ini. Nah, di sini akan memasukkan data, data ke tabelnya. Di sini ada nama, alamat, email, dan telepon. Yang pertama ada dari PT Teknologi Indonesia, ada PT, ada CV, Inovasi Kreatif, ada PT Solusi Digital. Di sini kita kemudian masuk lagi ke CMD-nya, lalu kita jalankan, oh belum ya, oke belum dijalankan. Lalu di sini kita buka file perusahaan PHP di app model.
Lalu di sini kita salin ini dari namespace ke sini. Nah, agar di sini apa namanya di table itu bisa dilakukan pengisian data. Kemudian di sini kita menjalankan seeders yang tadi udah dibuat untuk memasukkan datanya. Kita masukkan kode PHP artisan DB titik dua sin. Oke, di sini ada sedikit error di mana terdapat duplikat entry. Oke, mari kita coba sini sini ya. Perusahaan. Oke, kita coba lihat dulu errornya. Oke, jadi setelah saya coba cari tahu untuk penyelesaian error ini, ternyata di error ini terdapat um, kesalahan karena terdapat duplikasi data yang akan dimasukkan ke database. Betul. Nah, karena di sini kita menggunakan semua sheet yang tersedia, di sheet yang lain itu, di sheet ini itu, nah ini dua data ini udah ada nih di database, sehingga terjadi duplikasi yang menyebabkan error. Itu. Nah, untuk mencegah hal itu, kita coba untuk jalankan seeder yang perusahaan seeder aja. Kita gunakan ini. Nah, di sini sudah selesai seeding database-nya gitu. Hmm. Oke, kemudian di sini di controller. Nah, controller perusahaan, nah, kita buat controllernya dulu untuk perusahaan ini. Di sini. Nah, di sini sudah selesai dibuat controllernya yang ini. Kemudian kita masukkan, tambahkan ini public function index. Nah, di sini terdapat error itu dikarenakan, bentar, ya error ini disebabkan karena kita belum menyertakan model perusahaan ini. Nah, perusahaan ini kan merupakan model yang digunakan, tapi em, di definisinya kita perlu menggunakan controller perusahaan gitu. Atau model perusahaan. Jadi kita tambahkan use up, model perusahaan untuk menggunakan modelnya. Dengan di sini untuk error yang sebelumnya ada itu hilang. Nah, setelah itu di sini kita buka routes, nah routes. Kita masuk ke PHP, lalu kita tambahkan ini. Nah, setelah itu di sini kita buat view baru di, coba tutup ini ya. View baru di resource, view di sini.
Oh, di sini kita buat folder baru yang namanya perusahaan. Nah, di folder perusahaan ini kita buat file namanya index.blade.php. Tuh. Setelah itu di sini kita masukkan tampilan untuk halaman utamanya. Sebenarnya di sini saya juga udah menyiapkan dengan eh, penambahan CSS Tailwind yang sebenarnya udah disiapkan. Nah, setelah itu kita coba, maaf, kereta. Nah, kita coba untuk menampilkan halaman perusahaan ini di web. Kita gunakan PHP Artisan Serve. Kemudian kita masuk ke servernya. Kita login. Setelah berhasil login, kita masuk ke tab perusahaan. Harusnya ada bisa. Oke, di sini ada error karena terdapat rute perusahaan edit yang mana sebelumnya kita perlu buat dulu. Oke, jadi kita mungkin lanjut dulu ke percobaan berikutnya, ke percobaan CRUD atau Create, Read, Update, and Delete pada tabel perusahaan di sini. Gitu. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan menambahkan file create. Oke, kan di sini semua kita udah buat controller untuk perusahaannya. Lalu sini kita tambahkan rute untuk rootnya. Di sini kita masuk ke root, masuk ke web, kemudian kita tambahkan rute ke perusahaan. Ini sama ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita buat metode create di perusahaan controller. Perusahaan controller, sini ada public function create. Kita masukkan return view perusahaan create agar nanti diarahkan ke view ini perusahaan create untuk menambahkan. Setelah itu di sini di method store ini public function store sini kita masukkan ini agar data yang ditambahkan itu dapat disimpan ke database. Kan? Oke, kurang satu ini ya. Ada. Nah, setelah itu di sini, oh belum guys, kita masih sampai sini. Oke, setelah itu kita membuat file create buat PHP di view. Ini file create.blade.php. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya sudah menyiapkan kode untuk create-nya dengan penambahan CSS yang diperlukan.
Oke, oke. Lalu berikutnya di sini kita akan melakukan penambahan operasi read, yang mana di sini pada metode indeks di perusahaan controller. Di sini perusahaan controller, kita cari metode indeks, public function index. Nah ini kita tambahkan ini untuk mengambil data pada perusahaan. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Nah, terus kita buat view index.php. Nah, yang sebenarnya udah dibuat ya di sini. Ya, betul. Sama index.php. Hmm. Nah, setelah itu di sini kita menambahkan metode edit agar kita dapat mengedit data atau mengupdate data yang sebenarnya udah ada di database. Kita masuk lagi ke perusahaan controller. Lalu di public function edit ini kita tambahkan ke di sini. Public function show, public function edit. Oke. Nah, lalu kita buat view-nya di folder perusahaan. Tambahkan edit dot blade dot php. Lalu kita masukkan kode untuk tampilannya. Di sini saya juga sudah menyiapkan dengan penambahan CSS yang diperlukan. Salin masuk ke sini. Oke. Setelah itu, di sini untuk memperbarui data pada database-nya, kita tambahkan metode update di perusahaan controller. Kita cari public function update. Nah, yang ini kita paste di sini agar hasil data yang udah dimasukkan itu dapat diupdate ke kolom-kolom ini, baik itu nama, alamat, email, dan telepon. Nah, dan terakhir di sini kita akan menambahkan uh, delete pada um, websitenya. Di sini kita menggunakan metode destroy untuk menghapus data yang ada pada database. Dari public function destroy, kita pas di sini. Nah, setelah itu, oke. Jadi semua baik itu create, create, apa ini tadi ya? Oke, maaf. Jadi create, update, dan juga delete sudah selesai ditambahkan. Kita coba lagi untuk menampilkan lagi halamannya. Nah, di sini sudah tampil halaman daftar perusahaannya. Kan di sini ada, bentar, di indeks .php ini harusnya ada paddingnya. Nanti, ini.
nggak apa, cuma kita coba untuk melakukan operasi create-nya. Untuk create-nya kita tambah perusahaan di sini. Nah, di sini eh, apa namanya form penambahan datanya sudah bisa diakses. Kemudian untuk pengeditan data di sini kita coba bisa akses. Kita coba di sini untuk teknologi Asia update. Nah, di sini berubah namanya teknologi Asia. Lalu untuk operasi hapus juga sudah bisa selesai ditambahkan. Itu. Nah, kemudian di tugas akhir ini kita garis PHP aja, instalasi aja, udah. Nah, nih kita perlu untuk menambahkan 10 data perusahaan. Dan saya juga sudah menyiapkan datanya, tinggal perlu diinputkan aja. Aku balik. Di sini kita tambahkan datanya. Oke, yang pertama PT Sinar Jaya Abadi, alamatnya Jalan Merdeka nomor 123 Jakarta. Ini terus harus untuk nomornya ini. Oke, di sini bisa dilihat PT Sinar Jaya Abadi. Lalu di sini kita akan melakukan penambahan data untuk kesembilan data lainnya. Gitu. Cuma kita coba untuk skip setelah selesai menambahkan data. Jadi di sini kita sudah berhasil menambahkan 10 data ke tabel perusahaan. Kemudian untuk yang terakhir, di sini untuk yang terakhir itu, nih kita menambahkan notifikasi apabila penambahan kode itu sudah selesai dilakukan, penambahan data maksudnya. Kita tambahkan ke index.php. Kalau di sini. Kemudian kita coba untuk menambahkan lagi satu data untuk memastikan tombol tutupannya. Ini kita tambahkan CV inovasi mandiri. Di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, sudah kita simpan. Lalu akan tampil notifikasi bahwa perusahaan berhasil ditambahkan. Tuh. Atau jika perusahaan berhasil dihapus, juga akan muncul notif perusahaan berhasil dihapus. Atau jika terjadi perubahan data, sudah akan muncul notifikasi data perusahaan berhasil diupdate. Tuh. Oke, jadi mungkin sekian praktek atau dokumentasi terkait percobaan modul 5 yang dapat saya lakukan. Mungkin masih terdapat banyak kesalahan dari praktek yang saya lakukan ataupun dalam penyelesaian kesalahan dalam coding. Jadi sebenarnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.